Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Suaminya sehat? Alhamdulillah. Ada yang sudah tidak punya suami? Mari kita sama-sama berdoa dan tidak berhenti berdoa bagi suaminya yang sudah meninggal. Semoga Allah cepat mencarikan gantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Senang hati ibu-ibu Yang punya rumah, tidak punya suami. Semoga Allah cepat mencarikan gantinya sebelum bulan Ramadan ini. Amin. ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tak bosan-bosannya kita sebagai hamba Allah mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar di muka bumi ini. Dan jantung kita masih berfungsi bekerja sama dengan paru-paru memompahkan darah ke seluruh organ tubuh kita. Suatu hari nanti, suatu masa nanti itu akan berakhir. Jantung takkan lagi berdetak memompahkan darah, telinga tak sanggup lagi untuk mendengar, mata tak bisa lagi untuk melihat, alias kontrak kita untuk hidup di dunia ini sudah berakhir. Maka gunakanlah kesempatan hidup yang diberikan Allah kepada kita yang sangat pendek ini dengan sebaik-baiknya. Karena yang paling dekat dengan kita adalah kematian, sedangkan yang paling jauh dengan kita adalah masa yang telah berlalu. Seterusnya salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada pimpinan umat Islam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis beliau? Bagi umatku yang mengucapkan selawat kepadaku, yang berselawat kepadaku sebanyak 500 kali dalam satu hari, maka mereka akan mendapatkan syafaatku nanti, pertolonganku nanti di yaumil mahsyar sebanyak 500 kali itu pula. Tapi bagi umatku yang mengucapkan selawat kepadaku sebanyak 1000 kali dalam satu hari, maka jasadnya diharapkan dibakar oleh api neraka. Gampang mencari surga kan bu? Sambil jalan kaki, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu semakin banyak piring yang kotor di rumah kita, sambil cuci piring, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu para wanita solehah yang saya cintai, ibu datang ke sini dari rumah itu tidak sia-sia loh bu. Ibu diberikan hadiah oleh Allah. Ibu mau hadiahnya? Hadiahnya yang besar atau yang kecil? Nah ibu kebiasaan menerima suka yang besar, memberi suka yang kecil. Hadiahnya sangat besar. Sama dengan saya juga suka yang besar loh bu. Saya kalau yang kecil-kecil itu tidak laku bagi saya. Pasti ibu suka yang besar kan? Hadiahnya sangat besar bagi ibu yang bertahan dirinya di dalam rumah hari ini. Nah makanya yang keluar tadi saya panggil lagi. Oh jemput anak. Tidak yang di sana tadi. Hadiahnya sangat besar bagi ibu yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju majelis ilmu. Apa hadiahnya? Man talabal ilma kana kafaratan lima madha. Siapa yang berangkat dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, selangkah demi selangkah dia meninggalkan rumahnya, maka berguguranlah, berjatuhanlah dosa-dosa kita yang telah berlalu. Amin. Selangkah ibu-ibu meninggalkan
Bu? Sering. Ya, ntar kita bahas. Selangkah lagi kita meninggalkan rumah, berkurang dosa mendongkol kepada suami. Ibu pernah mendongkol kepada suami, Bu? Pernah. Kelihatan dari wajahnya, wajah-wajah pendongkol. Mudah-mudahan termasuk juga saya mungkin ya. Mudah-mudahan hari ini ibu bertahan di sini, berguguran dosa ibu sehingga ibu kembali ke rumah bersih dari dosa. Amin. Hari ini pengajian kita judulnya adab bertetangga. Ibu setuju dibahas tentang ini? Atau ada yang akan tersinggung rasa-rasanya? Kalau ada yang rasanya tersinggung, ibu jangan pulang dulu. Biar kita jelaskan di sini. Sebagian kita mungkin dalam hati ini, apalah yang dibahas tentang adab bertetangga nih? Apa nggak ada pengajian lain? Apa? Haruskah kita itu mengaji tentang sholat, puasa, zakat, atau pengajian ilmu-ilmu yang tinggi? Kenapa sih dibahas tentang hidup adab bertetangga? Karena kita apa, Bu? Karena kita saling membutuhkan. Masya Allah, luar biasa nih jawaban Ibu Lia. Bertetangga ini tidak ada kuliahnya, Bu. Kalau sekolah hafiz Al-Quran ada khususnya. Kalau ibu mau mengambil ilmu hadis ada tempat kuliahnya. Kalau ibu ingin mengambil hukum ada tempat kuliahnya. Tapi yang namanya adab bertetangga ini tidak ada tempat kuliahnya, Bu. Kalau ibu ingin belajar berbicara, ingin belajar tata krama yang sopan, ada kuliah yang bernama komunikasi. Kenapa dibahas tentang adab bertetangga ini? Karena yang paling banyak kita bermasalah dengan tetangga, Bu. Dengan tetangga kita banyak masalah. Mungkinkah itu tidak tegur sapa dengan tetangga, atau sakit hati sama tetangga, atau tersinggung dengan tetangga? Nanti ketika saya menyampaikan ceramah, ibu boleh bertanya ya. Suatu hari datang para wanita, seorang wanita kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya akan memberitahukan kepada engkau ya Rasul, seorang wanita yang sangat taat dia ya Rasul. Dia rajin puasa sunat Senin Kamis tak pernah tinggal, sholat malam tak pernah tinggal, puasa rajin, ibadah rajin, sedekah rajin, bahkan dia sering setiap tahunnya bolak-balik ke tanah suci wahai Rasul. Mantap kata Rasulullah. Tapi ada satu kesalahannya ya Rasul, dia tidak bisa menjaga lisannya ya Rasul. Ketika dia berbicara sedikit saja langsung menusuk ke pintu hati dia ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya tiada sedikit kebaikan pun yang ada pada wanita tersebut. Dia rajin sholat, rajin puasa, naik haji setiap tahunnya, tapi bahkan Rasulullah mengatakan sedikit pun dia tidak mempunyai kebaikan. Karena apa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya. Itu aja salahnya, Bu. Adab bertetangga ini ada loh, Bu. Walaupun tetangga kita itu miskin, rumah kita rumah yang paling bagus, tetangga rumah mengontrak, tapi ada hak-hak tetangga atas kita. Kita jangan berbangga diri, oh saya nih yang paling kaya di daerah ini, saya yang paling duluan di daerah ini. Tapi ingat, ada hak tetangga atas kita. Yang pertama apa hak tetangga? Apabila tetanggamu meminjam, tolong pinjamkan dia. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Bagi orang yang meminjamkan tetangga, melapangkan hidup tetangga, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hambanya itu mau menolong dan berbagi bersamanya. Lapangkan tetangga kita, maka Allah akan melapangkan hidup kita dunia dan akhirat. Ini adab bertetangga loh, Bu. Apabila tetanggamu meminta, tolong kasih dia. Tetangga minta serai nih,
Ya, dia pula yang jawab sendiri tuh, Bu. Diambilnya pula sendiri. Kadang yang meminta pun tak punya otak dia, Bu. Tetangga tak ada di rumahnya, dia minta serai. Dipanggilnya tetangga tersebut, Bu Evil, yo, minta ya serai. Dia ambilnya pula untuk seminggu. Kadang orang ini tidak bisa menjaga perasaan tetangga. Hormati hak tetanggamu, hormati lahannya, jangan engkau semena-mena saja. Kenapa? Karena adab bertetangga ini begitu Allah mengaturnya, Bu. Betapapun baiknya kita di luar sana, betapapun baiknya akhlakul karimah kita, tapi awas, tetangga kalau tidak kita hormati, hasilnya nihil, nol. Betul tak, Bu? Ada satu sejarah di zaman Rasulullah SAW. Kalau boleh saya bertanya nih, ibu kalau membuat makanan suka berbagi tidak sama tetangga? Suka, alhamdulillah. Ibu bikin gulai, bikin sambal, suka berbagi sama tetangga? Itu yang ibu suruh mengantarkan siapa itu? Anak sering ya. Apa ibu bilang sama anak? Nak, antarkan sambal ini ke ibu sebelah ya. Tapi tempatnya tak usah bawa balik. Biar apa, Bu? Ini ibu ini yang ngerti nih, Bu. Biar diisi. Satu kali dia antarkan kepada tetangga, piring tinggal di sana, tak juga balik. Besok lagi kita pancing lagi, diantarkan sambal lagi, tak juga balik. Cukup 3 tempat kita di rumah tetangga, tahu-tahu diantarkan oleh tetangga dengan piring kosong ketiga-tiganya. Mulut kita mulai berbicara, loh tetangga, saya udah 3 kali ngasih tetangga, ini nengoknya piring kotor dikasih sama saya nih. Otak tak ada. Orang mana tuh? Orang Minang tuh. Begitu kalau kita mendengarkan orang bergunjing kan seperti itu di Duri ya, Bu ya. Atau sebaliknya orang mana tuh? Orang Riau tuh nih, ya Allah. Atau sebaliknya orang Minang, orang Padang. Orang Padang tuh cadiak buruak banang, taipi nak di atas tak buruak nak di luar. Dimanapun kampung kita, siapapun kita, kalau pasti ada yang baik, pasti ada yang buruk, Bu. Ketika kita memberikan kepada orang lain, engkau berikan kepada tetanggamu, anggaplah engkau seperti buang air besar di pagi hari. Ibu kalau buang air besar, berjuang ibu mengeluarkan yang sedikit. Kira-kira selesai itu adakah ibu lihat apa yang jatuh? Ada ibu periksa? Apa yang ibu rasakan keluar dari kamar kecil? Alhamdulillah. Udah lega, Bu. Jadi orang yang kurang berbagi dengan tetangga hatinya kusam. Apa kata Rasulullah? Sering-seringlah engkau berbagi dengan tetanggamu, berkirim kepada tetanggamu, walaupun secuil kikil kambing, antarkan sama tetanggamu, karena kirimanmu akan bisa melunakkan hatimu yang sedang keras dan mendinginkan hatimu yang sedang panas. Ibu jangan pernah takut di bulan Ramadan nanti berbagi sama tetangga tak cukup makanan, jangan pernah takut. Antarkanlah sama tetangga. Bahkan begitu Islam mengatur, kalau engkau ingin berbagi dengan tetangga, bagilah ketika makanan itu masih hangat di tungkumu. Bagi sama tetangga. Jangan makanan sekarang ibu kasih esok harinya, daripada basi nih, Bu. Bagi sama tetangga. Itulah adab hidup bertetangga. Ada di zaman Rasulullah SAW, seorang istri yang sedang hamil dia. Yang namanya orang hamil nih, Bu, lihat makanan tetangga kita kepengen, betul? Ibu masih ingat ketika hamil dulu? Masih. Kalau ibu tak ingat lagi, saya doakan ibu pada serentak hamil semuanya. Amin. Ya, kapan hamil? Kita kalau hamil, Bu, lihat makanan tetangga kita kepengen kan? Cium bau masakan tetangga kita kepengen. Lihat mangga tetangga, lihat suami tetangga.
misalnya suami tetangga akhlaknya bagus, misalnya nih, atau tetangga suaminya kulitnya putih, tuh boleh ibu bercita-cita, ya Allah mudah-mudahan anakku nanti lahir seperti kulit suami tetangga. Kebetulan kulit suami ibu hitam, mungkin nanti kata suami ibu nih curiga pula, ya udahlah, pokoknya ibu jangan tengok-tengok suami tetangga, tengok suami sendiri, biarlah walaupun wajahnya mengesalkan apa-apalah, yang penting tengoklah. Jadi ada seorang istri yang sedang hamil, dia mencium bau aroma masakan yang berasal dari rumah tetangga. Dia bilang kepada suaminya, wahai suamiku, saya mencium bau aroma masakan yang berasal dari rumah tetangga. Kita kalau sedang hamil, Bu, suami ini patuh sama kita nih, Bu. Malam-malam pun mangga dicarinya gitu. Jadi saya kalau hamil dulu ya, Bu, waktu hamil pertama sampai kelima, itu saya buat aja manja saya, Bu. Sebenarnya saya tak minta, tapi saya buat aja. Sejauh manakah cintamu padaku? Lalu dia katakan kepada suaminya, wahai suamiku, saya mencium bau aroma masakan yang berasal dari rumah tetangga. Mintakanlah saya sedikit masakan yang mereka masak. Lalu pergilah suaminya ke rumah tetangga dengan maksud meminta sedikit masakan yang mereka masak. Diketuk pintu rumah tetangga, assalamualaikum ya ahli bait. Waalaikumsalam, kata tetangga menjawab, saya mempunyai istri yang sedang hamil dan dia mencium bau aroma masakan yang berasal dari rumahmu. Maka mintakanlah saya sedikit masakan yang engkau masak. Apa jawab tuan rumah itu? Wahai tuan yang baik hati, bukan saya tidak mau memberikan makanan ini kepada tuan, tapi saya mempunyai 3 orang anak yatim, wahai tuan, yang sudah 3 hari tidak makan, wahai tuan. Lalu saya pergi ke jalan, saya lihat seekor bangkai yang mati, wahai tuan. Itulah yang saya bawa pulang, yang saya masak, wahai tuan, hingga baunya tercium sampai ke rumah tuan. Dan makanan ini hanya halal untuk kami, wahai tuan, dan haram untuk tuan. Pergilah dia ke rumahnya mengatakan perihal ini kepada istrinya, wahai istriku, engkau tahu enggak, tetangga kita yang sedang memasak sekarang ini sudah 3 hari anak yatimnya sudah tidak makan, wahai istriku. Dan dia pergi ke jalan, dia lihat seekor bangkai yang mati, dia masak, dia bawanya pulang. Itulah yang terbawa sampai ke rumah kita. Dan makanan itu hanya halal untuk mereka, haram untuk kita. Apa jawab istrinya? Wahai suamiku, kalau begitu engkau kan mau berangkat ke tanah suci tahun ini kan? Urungkanlah niatmu untuk berangkat ke tanah suci tahun ini. Berikanlah sebahagian rezeki kita kepada anak yatim dan janda tersebut. Lihat ibu, begitu Islam mengaturnya, Bu. Sehingga apa yang terjadi? Bermimpilah seorang raja di Mesir. Dalam mimpinya sekian banyaknya orang yang bolak-balik ke tanah suci, hanya sedikit bagi mereka yang menjadi haji yang mabrur. Dan dalam mimpinya seorang raja tadi sudah melihat yang belum menginjak tanah suci, bapak tadi sudah tawaf di keliling Ka'bah. Masya Allah, luar biasa. Apa kata Rasulullah? Kalau engkau ingin dekat denganku, kalau engkau cinta kepadaku, cintailah anak yatim. Ana wa kafilul yatim fil jannah wa kaza. Saya dengan orang yang mencintai anak yatim di surga nanti dekat bagaikan dekatnya jari tunjuk dengan jari tengah. Begitu hidup dalam bertetangga, Bu. Kita ini hidup tidak selalu di atas. Hidup ini seperti roda, Bu. Sekali ke atas, sekali ke bawah. Apabila kita menjadi orang yang mampu dalam hidup bertetangga nih, kita mampu nih bertepuk dada nih, saya orang yang mampu. Tapi ingat, engkau lihatlah orang di sekitarmu, bagikanlah hartamu kepada
kepadanya. Karena apa? Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selagi hambanya itu mau menolong dan berbagi bersamanya. Itulah adab bertetangga yang pertama. Sebelum kita melanjutkan poin yang kedua, silakan ibu yang di depan atau di belakang atau di dapur yang mau bertanya, silakan. Kita akan masuk ke poin yang kedua. Ibu sediakan aja pertanyaan, nanti boleh ibu angkat tangan ya. Udah ada? Belum? Nanti ibu tahan dulu ya. Yang kedua, adab hidup bertetangga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra'i wal kazimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita mengaku orang beriman. Orang beriman itu gimana? Dia belum tidur kalau tetangganya masih ada yang kelaparan. Belum beriman seseorang engkau, kata Rasulullah, kalau masih ada tetangga kita yang tidur dalam perut kelaparan. Masih lapar tetangga, belum beriman. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang beriman itu yang mau mereka menafkahkan hartanya, berbagi dia, baik dia dikala dia susah maupun dikala dia lapang. Kalau susah kita dengan susah kita bantu tetangga. Setidaknya engkau bantulah tetangga dengan kata-katamu yang baik, dengan kata-kata yang ma'ruf, dengan kata-kata yang menyejukkan hatinya. Misalnya datang tetangga ngadu ke rumah kita nih Bu, ngadu, ya Allah Bu, suami saya menganggur atau begini. Kita jawabnya begini, alah tuh, waktu ada berhemat kata orang. Saat tambah sakit Bu. Tapi ibu mengatakan hal sedikit aja kepada tetangga, ibu menenangkan jiwanya. Ibu jangan risau, insya Allah setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Setidaknya kata-kata ibu ini menyejukkan hati orang yang mendengarnya. Kemudian wal kazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berikanlah makanan kepada orang yang kelaparan, kasih. Kita punya kelebihan nih, kasih. Kadang-kadang kita nggak tahu Bu, kehidupan hari esok itu gimana, kita nggak tahu. Kemudian wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini mungkin kita banyak yang kena nih Bu. Wal 'afina 'anil nas, maafkanlah kesalahan manusia lain. Maaf ibu-ibu semuanya yang saya hormati. Banyak di antara ini yang tak tegur sapa dengan tetangga, tidak bersapa-sapain dengan tetangga, berdendam-dendaman dengan tetangga. Ingat, salah satu kunci masuk surga adalah kita harus memaafkan. Kadang saya heran Bu, lihat orangnya, kalau dia berantem nih bikin status di Facebook, sindir menyindir, hujat menghujat, membuka aib orang. Kayak benar kali lah hidupnya nih Bu. Dia nggak tahu kalau dia juga punya aib, buka aib orang lain di Facebook atau di mana-mana. Saya heran Bu, dia kira akan mendapatkan hadiah CRV kali membuka aib tetangga nih. Orang yang tidak tegur sapa dengan tetangga, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi kalau tidak tegur sapa dengan tetangga, jangan harap puasa Ramadan kita diterima oleh Allah. Yang berantem dengan tetangga, yang diam-diaman dengan tetangga, jangan harap puasa Ramadan kita akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu para wanita yang saya muliakan, dalam satu kali satu minggu amalan baik kita ini ditransfer kepada Allah. Ada seseorang yang amalan baiknya tidak sampai kepada Allah. Lalu kenapa dia tidak sampai amalan baiknya kepada Allah?
rupanya dia sedang diboikot atau memboikot. Gara-gara tidak tegur sapa dengan tetangganya, makanya amalan baiknya tidak sampai kepada Allah. Ibu-ibu, hidup ini sebentar, Bu. Kita mungkin berasal dari rantau yang berbeda. Kalau di daerah sini, ini campur nih ya. Jawa ada, Medan ada, Minang ada, Riau ada. Betul? Ibu berkumpul di sini nih, Bu. Kita dari kampung kita merantau ke negeri orang untuk merubah nasib, bukan untuk mencari musuh. Coba bayangkan, kalau misalnya ibu datang dari Sumatera Barat atau saya datang dari Sumatera Barat, langsung datang ke pinggir nih, Bu. Nggak ada tetangga sekelilingnya. Kira-kira bisa nggak saya hidup? Nggak bisa, karena kita ini makhluk sosial, butuh orang lain. Tetangga kita itu adalah saudara kita yang terdekat setelah keluarga kita yang satu darah dengan kita. Itu saudara kita, Bu. Bahkan seburuk-buruk kata nih, Bu, seburuk-buruk kata nih, walaupun ini tidak dibenarkan, para suami-suami atau para istri ini, kalau dia mau mengganggu istri orang lain atau janda lain lah gitu, jangan istri orang lain ya, kalau mau ingin dia menikah lagi, ada janda tetangganya, jangan engkau ambillah janda non jauh di duri sana. Kenapa? Karena tetanggamu ini sudah seperti keluarga bagimu. Kalau sakit tetangga kita sakit juga, Bu. Tapi anehnya ada juga tetangga tuh, Bu, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Mati